Federico Barba benar-benar pergi, apakah Persib siap? Bukan karena performa, bukan karena kualitas, tapi karena sesuatu yang jauh lebih personal, keluarga. No, I prefer to don't comment, to be honest, because I'm still angry. Kita tarik nafas bentar, karena isu Barba ini bukan cuma soal pindah atau bertahan, tapi keputusan sering lahir dari hal lain. Isu ini sebenarnya sudah lama beredar. Namun, polemiknya semakin memanas setelah unggahan Instagram story dari istri Federico Barba, Esther Giordano. Dalam unggahan tersebut, ia menegaskan bahwa keluarga dan anak-anak harus menjadi prioritas utama, bahkan di atas pekerjaan. Unggahan itu kemudian dihapus. Namun, pada titik ini, narasi sudah terlanjur meluas. Reaksi publik pun beragam. Ada yang menyimpulkan keluarga Barba tidak betah di Indonesia. Ada pula yang percaya Barba secara profesional masih ingin bertahan, namun berada di situasi yang sulit. Karena yang berbicara bukan agen, bukan klub, melainkan keluarga. Namun, satu hal penting tidak boleh diabaikan. Hingga saat ini, Federico Barba masih terikat kontrak dengan Persib Bandung. Secara profesional dan hukum, manajemen Persib memiliki hak penuh atas masa depannya. Persib dikabarkan telah menolak 2 tawaran dari klub Eropa, Pescara dari Italia, dan Aris FC dari Yunani. Penolakan ini dilakukan karena Barba masih dalam kontrak aktif, dan Persib sedang berada di fase kompetitif yang menuntut stabilitas lini belakang. I don't know now. Market is starting. To be honest, I'm missing my family here now. I lived a complicated period, no? So I got sick, I got hospital, and it's not easy. So I have to be honest also to this. Di titik inilah muncul pergeseran persepsi. Sebagian pihak mulai mempertanyakan profesionalisme Barba, bukan karena performanya di lapangan, bukan karena sikapnya di ruang ganti, melainkan karena alasan keluarga yang kembali menjadi faktor besar dalam dinamika kariernya. Dan seperti banyak kasus di sepak bola modern, situasi ini tidak hitam putih. Di satu sisi, klub memiliki target, kontrak, dan kepentingan kompetitif. Di sisi lain, pemain tetap manusia dengan keluarga dan tanggung jawab personal. Federico Barba kini berada di persimpangan. Belum pergi, belum pasti bertahan, namun sudah berada di tengah tarik-menarik antara profesionalisme dan kehidupan pribadi. Satu hal yang perlu digarisbawahi, hingga saat ini, status Federico Barba masih sepenuhnya ngambang. Belum ada kesepakatan, belum ada kepastian, dan yang paling penting, Persib tidak berniat melepas Barba secara gratis. Dari sudut pandang manajemen, keputusan ini masuk akal. Barba masih terikat kontrak, masih menjadi bagian penting dari tim, dan melepas pemain asing berpengalaman tanpa kompensasi bukanlah langkah strategis di tengah musim. Namun, di saat yang sama, Persib juga tidak bisa sepenuhnya menutup mata terhadap skenario terburuk. Karena jika situasi ini berlarut, stabilitas tim tetap harus dijaga. Selain Alberto Rodriguez dari Mohun Bagan, yang masa depannya ikut terdampak oleh ketidakjelasan kompetisi Liga India, nama lain mulai mencuat ke permukaan. Salah satunya adalah Giancarlo Gallifuoco. Gallifuoco saat ini bermain untuk KL City FC Malaysia. Bek tengah bertubuh kuat, unggul secara fisik, dan dikenal agresif dalam duel. Ia juga pernah menjadi bagian dari sistem pengembangan Tottenham Hotspur, pengalaman yang memberi fondasi kuat dalam disiplin bertahan dan mental kompetitif. Karakter Gallifuoco dinilai cocok dengan kebutuhan Boyan Hodak. Pelatih Persib itu sendiri pernah menekankan pentingnya bek yang kuat secara fisik, tangguh dalam duel udara, dan siap bertarung di laga-laga intens Liga 1. Namun, Persib tidak sendirian.
Johor Darul Takzim disebut-sebut juga memantau situasi Galih Woko. Artinya, jika Persib benar-benar serius, waktu menjadi faktor krusial. Disinilah kedekatan personal dan profesional bisa memainkan peran. Relasi Boyan Hodak dengan pemain yang memahami gaya sepak bolanya dapat menjadi pembeda. Bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi soal kecocokan sistem. Maka situasi ini membentuk 3 lapisan cerita. Federico Barba yang masih terikat kontrak dan belum dilepas, opsi pengganti yang tersedia namun tidak eksklusif, dan Persib yang dituntut bergerak cepat tanpa kehilangan kendali. Inilah wajah nyata bursa transfer, bukan soal drama semata. Kadang yang paling berat di sepak bola bukan duel di lapangan, tapi keputusan di luar lapangan. Dan Barba ada tepat di titik itu. Italia selalu mengajarkan satu hal dalam sepak bola, bahwa kesabaran adalah bagian dari permainan. Di sana, stadion bukan hanya tempat bertanding, ia menyimpan cerita, keputusan, dan perpisahan. Federico Barba belum pergi, belum juga benar-benar bertahan. Yang jelas, di balik setiap kontrak, selalu ada manusia dan pilihan yang harus diambil. Dan di bursa transfer, tidak semua cerita berakhir dengan transfer. Beberapa hanya berhenti sebagai perjalanan.